Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang struktur pengulangan dengan menggunakan for. Jadi, saya akan bagi dua. Yang pertama adalah untuk pengulangan yang sifatnya menaik atau increment. Yang pertama adalah kita tulis for-nya terlebih dahulu, kemudian variabel yang akan dijadikan nilai awal dipisahkan dengan titik koma, kondisi ketika benarnya apa, titik koma, dan variabel yang naik atau increment dengan variabel plus plus. Kemudian tanda kurung kurawa, baru kita tuliskan statement yang akan diulang dan ditutup dengan tanda kurung kurawa kembali. Yang kedua, apabila untuk pengulangan yang sifatnya menurun atau decrement, prinsipnya sama. Pertama kita tuliskan dulu for, kemudian variabel sebagai nilai awal, kemudian kondisi yang harus dipenuhi, dan variabel menurun atau variabel minus minus. Tanda kurung kurawa, statement yang akan diulang diakhiri dengan titik koma, dan terakhir tanda kurung kurawa kembali. Untuk lebih jelasnya, kita akan coba langsung ke bagian pemrograman. Saya akan buat, pertama adalah untuk pengulangan dengan increment ya. Ini pertama kita buat dulu sebuah variabel dengan tipe data integer, itu integer i misalnya. Kemudian for nilai awal i adalah sama dengan 0, titik koma, kemudian i kondisinya sampai i kurang dari 10, titik koma, dan i plus plus. Selanjutnya adalah tanda kurung kurawa kembali. Selanjutnya saya akan membuat suatu statement yang akan diulang menggunakan cout. Cout misalnya adalah saya senang belajar C++. Ini saya kasih enter ya. Titik koma. Maka tulisan saya senang belajar C++ ini akan diulang sebanyak 10 kali. Karena dimulai dari i sama dengan 0 sampai i kurang dari 10. Oke, kita coba execute, compile and run. Nah, kita lihat ya di sini saya senang belajar C++ ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yang kedua adalah saya buat program baru ya. Ini adalah untuk pengulangan menggunakan decrement ya. Pengulangan menurun. Pada kasus ini sama, pertama kita deklarasi sebuah variabel bertipe data int, misalnya intj ya. Selanjutnya kita tulis for ya, for kondisi awal. Nah, kondisi awal ini j-nya harus besar ya, misalnya j sama dengan 10, titik koma, kemudian akan diulang sampai kondisinya adalah j lebih besar dari 0, titik koma, dan j minus minus. Selanjutnya adalah tanda kurung kurawa dan statement yang akan kita ulang. Misalnya cout, saya senang belajar C++. Enter ya, titik koma. Nah, kalau kita jalankan program ini, hasilnya juga akan sama ya, saya senang belajar C++. Nah, berikutnya, jika Anda masih bingung, saya akan menampilkan sekali lagi cara menuliskan increment dan decrement dalam sebuah program. Oke, kita sudah punya program yang baru. Yang pertama adalah untuk pengulangan dengan increment ya, atau pengulangan naik. Nah, pada pengulangan naik ini, tadi ya, kita definisikan. Nah, ini bisa kita tulis seperti ini ya. Deklarasinya di dalam for int i sama dengan 0, titik koma, i kurang dari 10. Kemudian i plus plus. Nah, ini bisa ditulis seperti ini juga, for. Kita akan menuliskan cout nilai 1 sampai 10
Maka kita tulisan adalah I plus 1 ya. Kita ganti baris. Nah, ini dia akan menulis I sampai 1. Nah, selanjutnya kita akan membuat pengulangan yang menurun ya. Di sini cout pengulangan menurun. Pengulangan menurun ya. Ini n, backslash n. Di sini juga ada backslash n ya, backslash n. Nah, di sini sama for, tapi int-nya adalah j ya. Kita bedakan. Kita mulai dari 10 sampai kondisinya j lebih besar lebih besar dari 0 ya. Kemudian j minus minus. Kita tulis kurung kurawa di sini. Kemudian cout ini adalah j ya. Sorry, ini mestinya i saja ya, bukan i plus 1 ya. Maaf. I saja. Oke, kita coba jalankan. Compile and run. Nah. Sorry, ini agak kurang bagus ya. Oh, ini I plus 1 benar. Biar mulainya adalah dari 1 ya. Ini sampai 10. Ini kita kurang tanda tadi apa? Enter ya. Nah, kita coba execute, compile and run. Nah, ini adalah pengulangan naik ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang berikutnya adalah pengulangan menurun ya. 10 sampai 1. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan pada video ini. Terima kasih telah menonton.